Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Sungguh merupakan kebahagiaan, karma baik bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama hadir di wihara untuk melakukan puja bakti. Puja bakti adalah salah satu cara umat Buddha untuk kembali memperkokoh keyakinannya pada Tiratana. Puja bakti adalah salah satu cara umat Buddha untuk mewujudkan baktinya kepada Tiratana sebagai guru, pembimbing, sebagai pelindung. Makanya kegiatan puja bakti ini cukup penting untuk dilakukan. Karena kalau kita sebagai umat Buddha sudah tidak mau datang ke wihara, tidak mau melakukan puja bakti, keyakinan kita akan menjadi semakin rapuh dan pada akhirnya akan mudah goyah ketika diguncang oleh keadaan. Ibarat pohon yang akarnya kalau tidak kuat, begitu diterjang oleh hujan dan badai bisa roboh. Demikian juga dengan manusia. Kalau keyakinannya, kalau sadanya tidak kuat, maka ketika dihantam oleh badai permasalahan kehidupan, dia bisa goyah. Goyahnya bisa membuat orang tersebut kehilangan keyakinan, atau bisa juga goyahnya bisa membuat dirinya lupa akan ajaran kebenaran sehingga mencari jalan pelampiasan atas kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Makanya keyakinan ini penting untuk kita pertahankan. Makanya Sang Buddha mengatakan ketika ditanya oleh sesosok dewa, Kingsu dawitang purisasa setang, Kingsu sucino sukemawahati. Apa yang paling berharga dalam hidup ini atau di dunia ini, dan apa yang dijalankan dengan baik bisa menghantarkan pada kebahagiaan? Sang Buddha menjawabnya, Sadidawitang purisasa setang, Dhammo sucino sukamawahati. Sadidawitang purisasa setang artinya adalah di dunia ini satu harta yang paling berharga adalah sada, keyakinan, dan dhamma yang dipraktikkan dengan baik membawa pada kebahagiaan. Itu jawaban singkat dari Sang Buddha ketika ditanya oleh sesosok dewa, apa yang paling berharga dalam hidup ini. Intinya apa? Sada, keyakinan adalah satu harta yang sangat berharga. Makanya setelah kita mengetahui bahwa kita ini cukup beruntung, dari sekian banyaknya makhluk kita beruntung terlahir sebagai manusia, dari sekian banyaknya manusia kita beruntung terlahir menjadi manusia yang mengenal Dhamma, memiliki keyakinan pada Tiratana. Karena sungguh keberuntungan terlahir sebagai manusia. Kico manusapati labu, sungguh jarang kelahiran sebagai manusia, diupamakan seperti halnya kura-kura yang muncul ke permukaan 100 tahun sekali dan kemudian bisa masuk ke dalam jangkar yang dilemparkan oleh seseorang. Begitu juga, begitu jarangnya, begitu sulitnya untuk terlahir sebagai manusia. Dan kita ini sudah menjadi manusia. Dan lebih beruntungnya lagi, kicang saddhamma sawanang, sungguh jarang bisa mengetahui atau bisa mendengar ajaran yang sejati, bisa mengenal Buddha Dhamma. Dari sekian juta manusia yang ada di dunia ini, kita adalah orang-orang yang beruntung yang bisa mengenal ajaran Buddha, entah lewat orang tua kita atau mungkin lewat jalan pencarian kita sendiri. Setidaknya kita adalah orang yang beruntung yang bisa mengenal ajaran Buddha tersebut. Maka dari itu, setelah kita mengetahui ajaran Sang Buddha, setelah kita memiliki keyakinan terhadapnya, kita patut menjaga, karena
Yang paling berharga dalam hidup ini adalah sada, keyakinan kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan keyakinan gara-gara kita diguncang oleh permasalahan kehidupan. Seburuk apapun keadaan kita, sepahit apapun luka penderitaan kita, jangan sampai kita meninggalkan keyakinan. Jangan gara-gara harta kita terlena sampai meninggalkan keyakinan. Jangan gara-gara tahta, mengejar jabatan, kita terlena bisa meninggalkan keyakinan. Jangan pula karena wanita, karena kereta, karena Toyota dan lain-lain. Nah, bisa meninggalkan keyakinan. Jangan sampai. Karena sada, keyakinan kita jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai. Sada inilah yang membuat diri kita mau mendekat pada ajaran Buddha. Coba kalau tidak ada sada, tidak ada keyakinan, ya barangkali kita akan dianggap aneh. Kenapa sih itu umat Buddha kok datang ke wihara nyembah patung? Orang akan berpikir kita itu aneh. Itu baru bapak ibu. Apalagi melihat biksu ini, melihat biku. Ini manusia jenis apa ini? Tahun berapa ya bagi biksu tersebut? Apakah masih ngikut tahun 2024 atau masih tahun dulu? Nah, karena kehidupannya beda gitu. Tapi kalau orang punya keyakinan, punya pemahaman tentang Dhamma, ya kita tahu kenapa kita memilih jalan seperti ini, kenapa kita melakukan hal ini. Karena itu ya adalah kebenaran gitu. Jadi kita punya keyakinan. Keyakinanlah yang mengarahkan kita untuk mendekat pada Tiratana. Keyakinanlah yang mengarahkan kita untuk mau menjalankan ajaran Buddha. Kalau tidak ada keyakinan, kita akan penuh dengan keraguan-raguan. Benar enggak ya? Kira-kira apa yang sudah saya pilih ini benar enggak? Tapi kalau keyakinan kita kuat, entah orang lain berkata apa, kita tetap tidak akan goyah. Sekalipun mungkin kita terlahir di negara yang tidak ada agama Buddha, atau agama Buddha tidak diakui dalam satu negara tersebut. Kalau kita punya pemahaman tentang ajaran Buddha, kita punya keyakinan pada ajaran Buddha, kita tetap akan meyakini apa yang Sang Buddha katakan, apa yang Sang Buddha ajarkan. Apa sih keyakinan kita sebagai umat Buddha? Apa yang kita yakini sebagai umat Buddha? Yang kita yakini sebagai umat Buddha, kenapa kita memilih beragama Buddha? Pertama, kita meyakini yang namanya Tathagata Bodhisattva. Meyakini bahwa Sang Buddha adalah yang maha suci, yang maha sempurna. Kenapa kok kita bisa yakin Sang Buddha adalah yang maha suci, yang maha sempurna? Meskipun sekarang kita tidak bisa melihat fisik beliau, tidak bisa berjumpa fisik beliau, tapi lewat ajarannya, lewat sifat-sifat luhurnya, kita mampu memahami bahwa beliau adalah yang tercerahkan. Beliau adalah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Lewat perenungan Buddha Nusati, kita merenungkan, mengulang-ulang sifat-sifat luhur dari Sang Buddha. Lewat dhammanya kita bisa memahami bagaimana kualitas sifat luhur dari Sang Buddha. Kalau dhammanya luar biasa, tentu yang menemukan juga adalah orang yang luar biasa. Sang Buddha, Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Tidak hanya manusia yang berguru kepadanya, tidak hanya manusia yang mempelajari ajarannya, tapi juga para dewa, para makhluk yang lainnya itu bersujud menghormat kepada Sang Buddha. Makanya Bapak Ibu Saudara, meskipun kita tidak bisa melihat fisik beliau di dunia ini, tapi lewat dhammanya kita bisa mengetahui sifat dari keagungan beliau. Makanya Sang Buddha pernah mengatakan, Yodamang pasati somang pasati, bahwa dia yang melihat Dhamma, dia melihat saya.
Artinya apa? Yang perlu kita tekankan bukan melihat fisik Sang Buddha, tapi adalah bagaimana kita bisa meresapi ajarannya, karena kita bisa mengetahui sifat luhur dari Sang Buddha. Keyakinan kita sebagai umat Buddha yang pertama, meyakini Sang Buddha sebagai yang maha suci, yang maha sempurna. Anuttaro Purisa Dhammasarati, pembimbing manusia yang tiada taranya. Beliau adalah yang luar biasa. Dari sekian banyaknya manusia hebat, beliaulah yang lebih hebat. Dari sekian banyaknya orang-orang yang bijaksana, beliaulah yang lebih bijaksana. Makanya kita memuja beliau. Dan beliau bukan hanya pandai dalam hal ngomong, tapi juga punya perilaku yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Disebut sebagai yata wadi tata kari, yata kari tata wadi. Artinya apa? Apa yang beliau ucapkan itulah yang beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan itulah yang beliau ucapkan. Beliau adalah Wija Carana Sampana. Artinya apa? Sempurna, baik pengetahuan juga perilakunya, tindak tanduknya. Tidak hanya pandai bicara, tapi juga perilakunya baik. Kalau umat awam seperti saya masih awam begini, mungkin pandai dalam hal berbicara, tapi untuk kesempurnaan perilaku, kesempurnaan pikiran, itu kadang-kadang masih ada celahnya. Tapi kalau Sang Buddha benar-benar sempurna, tidak hanya pandai ngomong, tapi juga secara perilaku itu benar adanya. Nah, kita pertama meyakini Sang Buddha sebagai yang maha suci dan maha sempurna. Yang kedua, apa yang diyakini oleh umat Buddha? Kama sada. Kama sada itu meyakini adanya karma. Pertama, kita yakin bahwa perbuatan, semua perbuatan itu tidak sama. Ada perbuatan yang buruk, ada juga perbuatan yang baik. Ada perbuatan yang bermanfaat, ada juga perbuatan yang tidak bermanfaat. Artinya perbedaan dari kualitas perbuatan itu ada. Kita meyakini adanya perbedaan-perbedaan perbuatan, adanya kama. Ada kama baik, ada kama buruk. Kalau kama baik itu didasari oleh kusala cita atau pikiran yang baik, yakni perbuatan yang terbebas dari loba, dosa, dan moha. Tapi kalau karma buruk adalah perbuatan yang didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, oleh kotoran batin. Dan yang disebut sebagai karma atau kama adalah perbuatan yang didasari dengan niat atau kehendak. Makanya Sang Buddha mengatakan cetanahang bikawe kamang wadami, cetayitwa kamang karoti kayena wacaya manasa. Apa yang kusebut sebagai karma adalah niat atau kehendak. Apabila kita melakukan sesuatu didasari oleh kehendak, yang itu nanti keluar lewat ucapan, lewat pikiran ataupun perbuatan, itu menjadi karma. Karena yang disebut sebagai karma itu bisa lewat 3 pintu. Pintu pikiran, pintu ucapan, dan pintu jasmani. Mano, waci, kaya, kama. Jadi ada 3, pikiran, ucapan, dan jasmaniah. Kalau kita melakukan perbuatan itu dengan niat, apakah niat yang baik atau niat yang buruk, itu menjadi karma. Nah ini pertama kita, yang kedua ini meyakini adanya kama. Kemudian yang selanjutnya masih berkaitan dengan kama. Kama wipaka sada, keyakinan akan buah atau akibat dari perbuatan. Kita meyakini bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan menghasilkan akibat.
apapun yang kita perbuat itu memiliki dampak, memiliki konsekuensi. Kalau yang kita perbuat adalah kebaikan, nanti akan mendatangkan akibat atau buah yang baik. Kalau yang kita lakukan adalah keburukan, maka nanti akan menghasilkan, mendatangkan akibat yang buruk pula. Sang Buddha mengatakan, yadi sang wapate bijang, tadi sang harate palang, kalyana kari kalyanang, papa kari capa pakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula. Pelaku keburukan akan mendapatkan keburukan atau penderitaan. Artinya setiap perbuatan, setiap ucapan yang kita lakukan dengan niat itu mendatangkan konsekuensi, mendatangkan akibat. Jadi tidak ada yang sia-sia. Terkadang kita merasa sia-sia melakukan kebaikan karena tidak dihargai oleh orang lain, karena tidak dipuji oleh orang lain. Padahal namanya kebaikan sekalipun tidak dipuji, tetaplah terpuji. Sekalipun tidak dihargai oleh orang lain, tetaplah berharga. Kita mungkin merasa sudah berbuat baik dan kita merasa sia-sia saya baik kepada mereka. Meskipun kebaikan kita disia-siakan sama orang lain, yang namanya kebaikan tidak akan pernah sia-sia, karena pasti akan mendatangkan akibat. Jadi anggap saja apa yang kita perbuat itu adalah menanam, dan suatu saat nanti kita akan memetiknya. Pasti akan memetiknya. Apa yang kita perbuat nanti akan kembali lagi pada diri kita. Akan kembali pada diri kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, kebaikan pula yang akan kembali pada diri kita. Kalau kita melakukan keburukan, ya keburukan pula yang akan kembali pada diri kita. Artinya setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Kebahagiaan bukanlah hadiah dari makhluk apapun. Demikian juga penderitaan bukanlah hukuman dari makhluk apapun, melainkan adalah konsekuensi dari karma kita sendiri. Karena kita adalah apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat itu yang akan kembali lagi pada diri kita, yang akan kita terima. Nah, itu keyakinan kita sebagai umat Buddha. Kama Vipaka Sada. Selanjutnya, apa yang diyakini oleh umat Buddha? Kama Sakata Sada. Keyakinan pada prinsip bahwa kita pemilik karma kita masing-masing. Kita adalah pemilik dari karma kita masing-masing. Kita adalah pewaris dari karma kita masing-masing. Siapapun diri kita saat ini, bagaimana kondisi kita saat ini, itulah buah dari apa yang pernah kita perbuat sendiri. Makanya kita diminta untuk senantiasa merenungkan kerap kali. Kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patisarano, yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasa dayado bawisami. Ewang amehi abinhang pacawe kitabang. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Aku adalah pewaris dari perbuatanku sendiri. Aku terlahir dari perbuatanku sendiri. Aku berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Aku bergantung atau terlindungi oleh perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali direnungkan. Itu nasihat dari Sang Buddha. Kita diminta untuk senantiasa merenungkan. Supaya apa? Kita sadar bahwa kondisi kita saat ini adalah ya karma kita masing-masing. Setiap manusia, setiap makhluk memiliki karmanya masing-masing. Sabe sata kama saka. Kita memiliki karma kita masing-masing. Keluarga kita juga memiliki karmanya masing-masing. Teman-teman kita juga memiliki karmanya masing-masing. Tetangga kita juga punya karmanya masing-masing. Kenapa kita bisa berbeda-beda?
Ya karena kita memiliki karma kita masing-masing. Kenapa ada orang yang terlahir di keluarga kaya, tapi ada orang yang terlahir di keluarga tidak mampu? Kenapa ada orang yang terlahir dengan memiliki wajah yang rupawan, tapi ada orang yang terlahir dengan wajah yang tidak rupawan? Kenapa ada orang yang terlahir dengan kebijaksanaan atau dengan kecerdasan, tapi ada orang yang terlahir dengan kurang cerdas? Kenapa ada orang yang terlahir sakit-sakitan atau dengan fisik yang kurang lengkap, tapi ada orang yang terlahir dengan fisik yang lengkap dan tidak sakit-sakitan? Apa penyebabnya? Tak lain adalah karmanya masing-masing. Makanya Sang Buddha ketika ditanya oleh Brahmana terkait dengan hal itu, Sang Buddha mengatakan, kamang sate wibajate yadidang hina panitatayate. Dicula kama Vibhanga Sutta. Kenapa manusia bisa berbeda-beda? Ya karena masing-masing memiliki karmanya masing-masing. Dan kita semua memiliki karma kita masing-masing. Kalau kita sadar bahwa kita memiliki karma kita masing-masing, kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain atas keadaan yang terjadi pada diri kita. Kenapa sih saya kok terlahir di keluarga tidak mampu? Kalau kita tidak punya keyakinan pada hukum karma, kita akan menyalahkan orang tua. Sudah nggak mampu ngapain buat anak, akhirnya seperti ini toh. Kenapa sih saya terlahir dengan wajah yang tidak rupawan? Nyalahkan orang tua. Minimal kalau wajahnya pas-pasan, cari pasangan yang agak cantik biar memperbaiki keturunan. Kan hasilnya kayak gini, kalau misalnya sudah jelek, cari pasangan yang jelek pula, jadi tambah jelek seperti ini. Menyalahkan orang tua. Bisa menyalahkan yang lain-lain, bisa tetangga, bisa bahkan dewa yang disalahkan. Karena tidak mampu memahami bahwa diri sendiri adalah pemilik dari perbuatan sendiri, karmanya sendiri. Kalau orang tidak memahami hukum karma, dia bisa mudah iri hati dengan pencapaian orang lain. Kenapa? Ada orang yang kelihatan begitu mudah jalan hidupnya. Kok sepertinya gampang, baru buka usaha, yo laris, lancar. Sini buka usaha, kok ya harus bertemu dengan banyak kegagalan, bertemu dengan banyak rintangan. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa kita memiliki karmanya masing-masing. Usaha bisa sama, tapi yang namanya kelancaran, namanya rezeki bisa beda-beda. Orang tua sama-sama dari orang tua yang sama, tapi jalan hidup anak juga bisa beda-beda. Mungkin anak yang nomor 1 penuh dengan lika-liku, tapi anak yang nomor 2 ya bisa lancar-lancar. Karena masing-masing punya karmanya masing-masing. Makanya dalam kehidupan manusia ini ada beberapa faktor yang tidak kelihatan yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah faktor karma atau pubeca kata punyata, timbunan jasa kebajikan. Ingin sukses, kata Sang Buddha, sukses itu tidak serta-merta hasil dari perjuangan, kerja keras, tapi juga dari beberapa faktor. Pertama, faktor lingkungan yang sesuai. Buka usaha, kalau tempatnya pas, ya akan mudah lancar. Bukan hanya lingkungan, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Orang-orang sekitarnya, apakah dia berkawan dengan orang-orang yang sukses, punya partner kerja yang baik, punya namanya relasi yang baik, maka bisa lancar. Kemudian juga karena faktor namanya pube cakata punyata atau timbunan kebajikan. Nah, ini sangat mempengaruhi. Kalau kita punya keyakinan pada hukum karma, kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain atas keadaan yang menimpa kita. Meskipun mungkin kelihatannya ini gara-gara dia, gara-gara mereka saya seperti ini. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya.
Tidak sepenuhnya karena mereka, tapi karena kita memiliki karma kita sehingga harus menanggung semua itu. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa kita memiliki karmanya masing-masing. Kita memiliki karma kita masing-masing. Jadi apapun yang terjadi pada kita sudah sewajarnya terjadi. Jadi tidak perlu disesali, tidak perlu diratapi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana introspeksi. Oh, kalau saat ini kita masih banyak kurangnya, masih banyak kekurangan yang kita hadapi, berarti dulu kurang menanam. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Ya banyak menanam. Menanam kebaikan lagi. Menanam kebaikan lagi. Jangan malah mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua, menyalahkan siapa. Juga jangan mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Karena kita semua memiliki karma kita masing-masing. Jadi itu yang kita yakini sebagai umat Buddha. Jadi keyakinan pada hukum karma ini penting. Penting. Penting kita sebagai umat Buddha. Kalau kita sebagai umat Buddha tidak percaya pada hukum karma, bisa berat. Kita bisa salah pandangan gitu. Bisa salah pandangan. Makanya kita harus kokoh memiliki keyakinan pada hukum karma. Dan keyakinan pada hukum karma ini akan membuat diri kita berhati-hati di dalam bertindak. Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap perbuatan yang kita lakukan, nanti akan kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita sadar bahwa kita menerima karma kita, maka kita akan mengupayakan untuk berbuat kebaikan. Banyak-banyak berbuat baik. Kalau sudah melakukan kebaikan, kita lakukan lagi dan lagi. Sang Buddha menasihati kita, punyance puriso kayira, kayira tena punang, tam hicandang kayirata, suko punyasa ucayo. Kalau sudah melakukan kebaikan, lakukan lagi dan lagi. Sukailah kebaikan itu. Karena sungguh membahagiakan, memupuk kebaikan. Artinya apa? Kita harus menyukai kebaikan. Karena kalau kita suka pada kebaikan, maka kita akan melakukan kebaikan dengan ketulusan hati, tidak dengan terpaksa. Kalau kita terpaksa melakukan kebaikan, kadang-kadang masih banyak harapan embel-embelan sehingga bisa kecewa di akhir ketika melihat kebaikan yang kita lakukan ternyata tidak dihargai oleh orang lain. Tapi kalau kita melakukan kebaikan dengan ketulusan, dengan kesukaan hati, tidak peduli apakah orang lain nanti akan memberikan respon yang bagaimana. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan. Justru kalau kita melihat bahwa kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain, disitulah kita bisa belajar tentang ketulusan dalam berbuat. Tulus gak kita berbuat sesuatu itu? Kalau kita tidak dengan tulus, kita punya banyak harapan, nah harapan itulah yang akan membuat diri kita bisa kecewa. Maka berbuat baiklah dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, tidak usah berharap kepada yang lain. Tanpa diharap pun kebaikan nanti akan menghasilkan akibat yang baik untuk diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, keyakinan pada hukum karma ini juga akan membuat diri kita menjadi orang yang baik. Karena kita sadar bahwa apa yang kita perbuat nanti akan kembali lagi pada diri kita. Ada dua pilar yang membentengi kita supaya punya perilaku yang baik. Namanya hiri dan otapa. Dikatakan sebagai dhamma pelindung dunia. Sang Buddha menyampaikan di dalam kitab Anguttara Nikaya, Dweme bikawe sukang loka dhamma, atau dua hal yang terang. Kata medwe, apakah yang dua itu? Hiri ca otapanca, yang bisa melindungi lokang palenti, yang melindungi dunia adalah hiri dan otapa. Hiri artinya adalah malu untuk berbuat jahat. Otapa adalah takut akan akibat
perbuatan jahat. Memang perbuatan jahat atau perbuatan buruk itu memiliki sifat namanya mudah dicela oleh orang yang bijaksana. Makanya orang kalau berbuat jahat, berbuat buruk pasti malu-malu. Kalau dia punya pemahaman yang benar, pasti malu. Karena perbuatan yang buruk itu memalukan, bisa menimbulkan celaan. Kemudian keburukan juga memberikan akibat yang menakutkan, yang membahayakan, membawa pada penderitaan. Makanya kalau kita takut supaya tidak menerima akibat buruk itu, maka kita akan punya namanya sifat takut akan kejahatan. Namanya otapa, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Nah, dua kualitas ini disebut oleh Sang Buddha sebagai suka dhamma lokang palenti. Dhamma yang terang yang akan melindungi dunia. Jadi kalau kita punya dua kualitas ini, paling tidak akan melindungi diri kita, dunia kita terlebih dahulu, supaya tidak melakukan keburukan. Nah, dua hal ini akan melindungi kita, akan membuat diri kita senantiasa melakukan kebaikan. Dan itu juga menjadi ajaran Sang Buddha, bahwa Sang Buddha mengajarkan kita sabapa pasa akaranang kusala supasampada sacita pariyoda panang etang buddhana sasanang. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, menambah kebaikan dan membersihkan batin sendiri. Ini adalah ajaran Buddha. Kita berusaha mungkin untuk meninggalkan yang buruk-buruk dan kemudian mengembangkan sifat-sifat yang baik dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang sebisa kita lakukan, dan berusaha untuk membersihkan batin kita dari kotoran batin. Itu menjadi ajaran Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudari, kebaikan ini perlu kita biasakan supaya kita terbiasa melakukan hal yang baik. Karena sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang ini menjadi kebiasaan, dan apa yang kita biasakan menjadi karakter kita. Dan karakter kita itu menjadi karma kita yang nanti akan menentukan masa depan kita, menentukan kualitas kehidupan kita. Sang Buddha menasihati kita, mawamanyeta punyasa namantang agamisati uda bindu nipatena uda kumbo pipurati diro purati punyasa tokatokam biacinang. Jangan meremehkan kebaikan meskipun itu kecil, dengan berpikir bahwa kebaikan itu tidak mendatangkan buah padaku. Karena bagaikan tetesan air yang menetes demi tetes, lama-kelamaan akan memenuhi wadah yang menampungnya. Demikian juga orang yang bijaksana memenuhi dirinya dengan kebaikan. Jadi kalau kita membiasakan berbuat baik, terbiasa dalam hal yang baik, maka kita lama-kelamaan akan penuh dengan kebaikan. Kita akan menjadi orang yang baik. Maka jadilah orang yang baik dengan kebaikan-kebaikan yang sering kita lakukan. Jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Karena kita meyakini adanya hukum karma, hukum perbuatan yang nanti akan kembali lagi pada diri kita. Ya, mungkin itu yang bisa Bante sampaikan terkait dengan keyakinan kita sebagai umat Buddha, meyakini adanya hukum karma. Semoga ini nanti bisa menjadi tambah pengetahuan, bisa menjadi tuntunan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga semakin maju dalam dhamma, semakin kokoh dalam keyakinan. Akhir kata, sapisata bawanto sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.